Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, senang banget nih hari ini Kak Adi bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA. Ayo adik-adik udah siapin belum apa yang harus disiapkan untuk ibadah? Ya, betul sekali, kita harus menyiapkan Alkitab, buku anak Tuhan, kolekte, apalagi ayo? Hati, betul sekali. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah ini. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, kita satu dalam doa ya, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini, Tuhan sudah kumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Karisma. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang akan bertugas dan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian. Di pintumu ku datang, Kidung Ceria 177. Boleh pakai gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok.
Salam adik-adik, mari kita bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kayu ulangi ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 333 sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ketemu adik-adik, biarkan Alkitabnya terbuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami mengucap syukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun melalui virtual, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir bagi kami. Ya Tuhan kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami ketenangan agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami baca. Berkati juga Kakak Layan, Kak Yulius yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua dapat diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 4. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Salam sehat semua. Senang hari ini Kak Julius bisa bertemu dengan adik-adik. Meskipun kita masih beribadah secara daring. Tadi kalian sudah baca dan dengar pembacaan Alkitab. Masih ingat pembacaannya dari mana? Ya, betul. Imamat 19 ayat 1-4. Sebelum kakak bercerita, adik-adik saksikan terlebih dahulu film berikut ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar
Sadar yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Bagaimana filmnya adik-adik? Masih ingat ceritanya? Bagaimana ceritanya? Tadi ceritanya mengenai siapa? Mengenai Ayu yang sering tidak menghormati orang tuanya. Dia melawan mamanya, dia melawan papanya. Nah, akhirnya ada temennya yang bernama siapa tadi? Debbie mengingatkan Ayu bahwa Ayu harus menghormati orang tuanya. Dan akhirnya Ayu mengakui semua kesalahan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Sesuai pembacaan Alkitab hari ini, Tuhan menghendaki agar kita anak-anaknya selalu hidup kudus. Ada yang tahu arti hidup kudus? Ada yang tahu? Nah, Kak kasih tahu ya. Artinya adalah hidup menurut kehendak atau perintah Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Kak, hidup kudus bagaimana ya, Kak? Hidup kudus itu yaitu adik-adik berbuat baik. Contoh berbuat baik, membantu orang tua, apalagi ada menolong teman. Ada juga kita mau minta maaf atau memaafkan teman yang bersalah. Adik-adik rajin beribadah seperti sekarang saat ini. Adik-adik di rumah rajin membaca Alkitab. Adik-adik di rumah juga rajin berdoa. Nah, semua adik-adik lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tersenyum karena hatinya senang. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik atau hidup tidak kudus. Contohnya, Kak, membuang sampah sembarangan, tidak mentaati nasihat atau perintah orang tua, seperti tadi yang di film tadi. Berantem atau berkelahi dengan teman, atau dengan kakak, atau dengan adik. Semua yang kalian lakukan itu akan membuat Tuhan Yesus sedih. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik pilih yang mana? Pilih hidup tidak kudus, atau pilih hidup kudus? Pilih melakukan perbuatan yang tidak baik, atau memilih perbuatan yang baik? Nah, betul. Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu
harus hidup kudus atau selalu melakukan perbuatan baik. Karena jika kita hidup dalam kekudusan atau selalu melakukan perbuatan baik, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Masih banyak perbuatan yang lainnya yang adik-adik bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kakak percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Nah, untuk adik-adik yang sudah melakukan perbuatan tidak baik, adik-adik berdoa, adik-adik mohon ampun sama Tuhan, dan mohon maaf sama Tuhan, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ingat adik-adik harus tetap menjaga kekudusan. Cerita kakak sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, kakak sudah siapkan aktivitas untuk adik-adik. Yuk dilihat yuk aktivitasnya apa saja. Adik-adik, jangan lupa mengumpulkan aktivitas. Untuk kelas TK Prateka dan anak kecil, adik-adik fotokan hasil lembar aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan. Untuk anak kelas tanggung, dikirimkan video pada saat kalian menghafal ayat hafalannya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan sebagai anak-anak-Mu harus selalu hidup kudus. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat melakukan sesuai firman-Mu hari ini. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang dibawakan oleh Kak Julius. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, untuk persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papa terlebih dahulu, dan mama dan papa yang akan membawanya ke gereja. Tapi sebelumnya, yuk sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan.
Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan tambah-tambahkan berkat berlimpah-limpah. Kami mau serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Namun sebelum itu kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 206. Baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami dapat beribadah bersama adik-adik. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas gereja kami Karisma. Berkati Bapak Pendeta Martinus Tetelepta, Ibu Pendeta Pauline, dan para pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja kami ini. Berkati orang tua kami, kiranya mereka senantiasa diberikan kesehatan. Berkati juga anak-anak pelayan kami, supaya mereka setia dalam beribadah dan rajin membaca firman-Mu. Berkati adik-adik yang berulang tahun minggu ini, berikan kesehatan dan umur panjang. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta para aparat yang ada di negara kami ini. Kiranya bangsa Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berkati juga saudara-saudara kami yang kena musibah, berikan mereka kekuatan dan kesehatan serta penghiburan.
Berkati juga kakak-kakak layan semua supaya tetap setia dalam pelayanan. Berkati juga orang-orang yang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati orang-orang yang kekurangan, cukupkan kebutuhan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan melawat segera virus yang sedang melanda dunia pada saat ini dengan waktunya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.